Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Hunau, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Olahraga dan Kesehatan semester 1. Baik, saya di sini bertujuan untuk mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudulkan Mitokondria Aerob dan Anaerob. Dengan dosen pembimbing yaitu yang terhormat Bapak Syarif Hidayat, SPD Kor MOr. Masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang peran berbagai molekul dan reaksi proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup atau metabolisme. Tujuan yang pertama yaitu agar dapat memahami struktur dari mitokondria, memahami fungsi dari mitokondria, memahami maksud dari aerob dan anaerob, memahami perbedaan aerob dan anaerob. Bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian mitokondria. Mitokondria adalah mito yang berarti benang atau kondrion yang berarti granula atau butiran, sehingga dapat diartikan sebagai organela dengan rangkaian butir-butir yang seperti benang. Mitokondria berisi sejumlah enzim yang proteinnya mampu memproses karbohidrat dan lemak yang diperoleh dari makanan untuk melepaskan energi, yang terdiri dari yaitu 1. Membran luar yang berfungsi sebagai pembatas antara bagian dan mitokondria dengan sitoplasma. Kedua yaitu membran dalam yang berlekuk-lekuk atau krista berfungsi untuk memperluas, mempermukakan dan untuk melangsungkan rantai respirasi yang menghasilkan ATP. Yang ketiga yaitu ruang antar membran dan luar berfungsi untuk oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Yang keempat atau yang terakhir yaitu matriks. Mitokondria merupakan sebuah ruang yang dikelilingi oleh membran dalam, berguna sebagai tempat oksidasi asam lemak dan katabolisme asetil koenzim. Masuk ke struktur mitokondria. Setiap mitokondria mengandung membran luar dan membran dalam. Membran luar yaitu menutupi mitokondria dan bertindak sebagai batas luar. Membran dalam berlekuk-lekuk untuk mengalami invertiginasi dan disebut sebagai krista pada beberapa sel. Seperti sel hati mamalia, krista sangat panjang dan memotong sepanjang diameter mitokondria. Pada sel tumbuhan, krista lebih berbentuk tubular. Yang berikut yaitu pengertian respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik. Dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi dan dalam jumlah yang besar. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob, yaitu respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke organik, menghasilkan energi yang jumlahnya besar yakni 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam berprosesnya atau berlangsungnya di dalam sitoplasma. Tujuannya untuk mengurangi senyawa organik, hasil akhirnya berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit yakni 2 ATP. Kita masuk kepada fungsi. Apa sih fungsi mitokondria bagi makhluk hidup? Yaitu menghasilkan energi. Peran dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yang pertama yaitu menghasilkan energi. Mitokondria akan mengubah energi kimia dan memakan menjadi energi yang digunakan oleh tubuh untuk disebut dengan fosfilasi oksidatif. Yang kedua yaitu mengontrol kematian sel. Peran dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup yaitu selanjutnya mengontrol kematian sel atau apoptosis. Sel-sel yang sudah rusak atau tua akan dihancurkan atau dibuang, dan mitokondria yang bertugas untuk mengontrolnya.
Yang berikut yaitu yang ketiga, menyimpan kalsium. Mitokondria juga memiliki peran dan fungsi untuk menyimpan kalsium, dan mitokondria akan menyerap ion-ion kalsium, menyimpannya hingga dibutuhkan. Yang berikut yaitu yang keempat, menghasilkan panas. Peran dan fungsi mitokondria bagi makhluk hidup ialah yang terakhir, yaitu menghasilkan panas. Pada saat Anda kedinginan, maka mitokondria akan menghasilkan panas yang berasal dari lemak coklat agar Anda tidak menggigil. Proses ini disebut juga sebagai kebocoran proton atau lemak coklat. Ini merupakan jaringan lemak yang digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan panas. Fungsi respirasi anaerob, yaitu respirasi merupakan proses di mana energi yang tersimpan dalam bahan bakar diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Pada umumnya, energi yang dapat tersimpan dalam ikatan molekul gula atau lemak berfungsi sebagai membuat ATP. Cara mengambil elektron dari molekul bahan bakar lalu menggunakannya untuk menggerakkan rantai transport elektron terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu aerob obligat. Jenis ini merupakan suatu organisme yang mana tidak bisa bertahan tanpa adanya oksigen. Yang kedua itu anaerob obligat, yaitu yang merupakan juga suatu organisme yang mampu bertahan hidup tanpa oksigen, organisme atau aerob. Organisme yang dapat hidup di hadapan oksigen, yaitu tetapi tidak menggunakannya untuk tumbuh, yang digunakannya untuk tumbuh. Yang terakhir yaitu yang ketiga, aerob fakultatif, yaitu organisme yang dapat digunakan oksigen untuk tumbuh, tetapi juga tidak dapat melakukan respirasi anaerob. Selanjutnya itu fungsi respirasi aerob. Respirasi aerob menghasilkan ATP yang kemudian digunakan untuk memberi daya pada fungsi penopang kehidupan lainnya, seperti aksi pompa natrium, kalium yang kemungkinan kita untuk bergerak, berpikir, dan merasakan dunia yang sekitar kita. Aksi banyak enzim dan aksi protein lain tak terhitung jumlahnya yang menopang kehidupan. Bab ketiga, yaitu masuk kepada penutup. Kesimpulannya ialah mitokondria memiliki struktur yaitu membran luar, membran dalam, luar, antar membran, dan matriks yang terletak di bagian dalam membran, ribosom, krista, oksiom, inklusi, dan DNA mitokondria. Berikut yaitu mitokondria memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel, menghasilkan energi dalam bentuk ATP, mengontrol kematian sel, menyimpan kalsium, dan menghasilkan panas. Berikut itu respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan untuk menghasilkan energi dan jumlah yang besar. Kesimpulan yang terakhir yaitu respirasi aerob memerlukan oksigen. Prosesnya terjadi dalam matriks mitokondria. Respirasi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik ke organik, menghasilkan energi dalam jumlah yang besar yakni 36 ATP. Sedangkan respirasi anaerob tidak memerlukan kehadiran oksigen dalam prosesnya, berlangsung di dalam sitoplasma, bertujuan untuk mengurangi senyawa organik. Hasil akhirnya berupa energi tapi dalam jumlah yang sedikit yakni 2 ATP. Sekian presentasi saya yang melalui video ini dibuat dari makalah, yaitu mengenal mitokondria dan aerob dan anaerob. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.